Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend with Raflesia Pesona FM. Bareng lagi bersama saya Diosi di sini di Radio Raflesia Pesona FM. Gimana nih kabar hari ini? Pastinya tetap sehat dan semangat kan? Seperti biasa, Diosi bakalan nemenin waktu istirahat siang kalian semua selama 1 jam 30 menit ke depan di segmen ngopi atau ngobrol pintar. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan Diosi angkat adalah tentang pelecehan seksual. Oh iya, hampir aja lupa. Buat teman-teman yang mau kirim-kirim pesan atau request lagu, bisa langsung kirim SMS ke 082281479422. Oke, kalau gitu nggak usah ngomong panjang lebar lagi. Langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang pelecehan seksual. Kebetulan di sini Diosi udah bersama narasumber kita, yaitu mahasiswa IAIN Curup. Itu ada Kak Suhardi Edison dan Kak Andes Malvira. Di segmen ngopi kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang pelecehan seksual. Nah, sebelum itu, sebenarnya apa sih pelecehan seksual itu? Nah, ini ada penjelasannya. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain ataupun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan ataupun tidak sopan. Berhubung kita udah sama dua narasumber kita nih, mungkin bisa langsung kita tanya-tanya ya. Menurut Kak Edison sama Kak Andes nih, pelecehan seksual itu apa sih Kak? Terus apakah pelecehan seksual itu hanya berlaku untuk perempuan aja? Soalnya kalau dilihat dari pengertian dari pelecehan seksual itu tadi, kayaknya nggak hanya berlaku untuk perempuan aja deh. Kekerasan seksual adalah pelaku tindakan kekerasan bernuansa seksual, yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Nah, untuk itu tidak hanya pada kaum wanita saja, ada juga kaum laki-laki mendapatkan kekerasan seksual. Contohnya pada kasus yang terjadi di Yogyakarta, laki-laki berambut gondrong mendapatkan pelecehan begal payudara. Menurut saya, pelecehan seksual yaitu setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual. Perilaku verbal atau fisik atau isyarat yang membuat penerima merasa terhina, tersinggung atau terintimidasi. Oke, pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja. Pada kenyataannya, kekerasan seksual juga dapat terjadi dengan laki-laki. Sebagai korbannya, pelakunya pun bisa perempuan atau sesama jenisnya. Oke, tapi mungkin boleh dong Kak dikasih contoh nih Kak tentang sikap atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual nih. Menurut Kak Andes sama Kak Edison gimana Kak? Contoh perilaku yang termasuk dalam pelecehan seksual yaitu komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang, memberikan siulan kepada orang lain di depan umum, ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain itu juga termasuk di dalam pelecehan seksual. Contohnya seperti begal payudara yang rentan terjadi pada perempuan pejalan kaki. Wah, ternyata pelecehan seksual sangat berbahaya ya Kak buat kita semua. Jadi pelajaran nih sahabat Raflesia di rumah, kalau tindakan ataupun perbuatan yang mengarah ke pelecehan seksual itu harus dihindari karena memang sangat tidak baik ya. Jadi buat sahabat Raflesia di rumah harus bisa jaga diri ya. Tapi Kak, kalau untuk hukum perlindungan bagi korban dan hukuman bagi pelaku itu apa aja Kak untuk sekarang? Soalnya kan kalau kita lihat banyak sekali masyarakat atau teman-teman tuh yang bilang dia mau sama mau atau dia dipaksa atau gimana gitu. Ada nggak hukuman atau tindakan apa gitu yang buat melindungi si korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku gitu Kak? Pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban pelecehan seksual itu sudah tertulis dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, hukumnya bagi pelaku perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua
tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281, pasal 303. Perbuatan tersebut diartikan sebagai segala perbuatan yang dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Jadi, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yakni pasal 289 hingga pasal 296 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa menuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia yang memberlakukan hukuman hingga 2 tahun 8 bulan dan denda uang. Jika terjadi kekerasan untuk hubungan seksual, hukumannya dinaikkan menjadi 12 tahun kurungan penjara. Udah denger kan penjelasan tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, jadi buat sahabat Rafflesia di rumah, kalau terjadi hal-hal yang mengarah ke pelecehan seksual, segera laporin untuk mendapatkan perlindungan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, mungkin terakhir nih Kak, menurut Kak Edison sama Kak Andes sebagai anak muda nih, mewakili suara anak muda sekarang, gimana cara buat menghindari perbuatan yang mengarah ke tindakan pelecehan seksual itu tadi? Hal yang dapat kita hindari agar tidak terjadi untuk pelecehan seksual ini, kita sebaiknya jaga penampilan kita, jangan memamerkan lekuk tubuh pada bagian-bagian tertentu, jangan percaya penuh, harus jaga jarak pada orang yang tidak kita kenal maupun yang sudah kita kenal lama. Hindari obrolan berbau porno. Sikap yang harus dilakukan agar terhindar dari pelecehan seksual yang rentan terjadi pada perempuan, yakni para perempuan harus lebih menjaga auranya serta tidak berjalan sendirian di jalanan. Nah, itu tadi cara-cara atau tips dari Kak Edison sama Kak Andes buat sahabat Rafflesia di rumah supaya bisa terhindar dari perbuatan ataupun tindakan yang mengarah ke pelecehan seksual. Menurut Kak Andes sama Kak Edison ya sahabat Rafflesia, semoga bermanfaat. Terima kasih nih Kak Andes sama Kak Edison udah mau nemenin Diosi di segmen Ngobrol Pintar siang hari ini. Sudah 1 jam 30 menit Diosi nemenin istirahat sahabat Rafflesia di rumah. Sudah waktunya Diosi pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena setiap waktu istirahat di weekend sahabat Rafflesia semua, Diosi bakalan nemenin kalian buat ngobrol pintar bareng narasumber-narasumber yang kece pastinya. Terima kasih buat sahabat Rafflesia yang udah dengerin Diosi siaran hari ini. Happy weekend with Rafflesia Pesona FM. Sampai jumpa.